Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Senin malam hari ini tanggal 26 Mei 2025. Kita bangga punya Yesus. Kita merasa sangat-sangat bahagia karena di dalam Dia ada pemeliharaan yang sempurna. Terbukti pertolongan Tuhan, terbukti pemeliharaan Tuhan, terbukti berkat Tuhan, terbukti segala-galanya. Katakan Jesus is real. Tuhan itu nyata dalam setiap hidup kita. Bukti nyata Bapak Ibu pelihara bersama saya dari hari demi hari, tanggal demi tanggal, sampai menjelang hari akhir di bulan Mei ini. Sekarang sudah tanggal 26 Bapak Ibu ya. Berarti tinggal 5 hari lagi kita akan memasuki tanggal yang terakhir di bulan Mei. Setelah itu minggu depan bulan Juni. Berarti Tuhan cinta kita semua, dipelihara sama Tuhan. Setiap saya baca tanggal itu dilihat sama Tuhan. Berarti Tuhan kan pelihara. Asal kita pelihara firman-Nya, asal kita mau hidup di dalam firman Tuhan, berada di dalam kebenaran Tuhan. Karena sebentar kita membaca firman Tuhan dalam 2 Yohanes pasal pertama 4-13. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, supaya kamu dapat upah sepenuhnya. Amin. Suatu hari kelak apa yang kita kerjakan, janji Tuhan akan berikan upah besar di surga. Tentu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 517. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalan. Amin. Haleluya. Upahmu, upahku, upah kita besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai ujung jalanmu. Amin. Haleluya. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia. Amin. Haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari kami mau baca firman-Mu. Ampunilah
semua dosa, semua salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Biar hati kami diisi dengan kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan di dalam Engkau ada upah besar di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, dan selamat malam. Atas rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Senin malam hari tanggal 26 Mei 2025. Bersyukur semua karena kasih Tuhan. Biar kita mau setia sampai langkah yang terakhir, karena janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Saya mau baca Wahyu pasal 10, pasal 2, pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tadi kita sudah baca Ibrani 11 ayat 6b, bahwa Allah memberi upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa itu upah? Itulah mahkota besar di sorga. Asal kita mau setia sama Tuhan. Saya mau setia sama Tuhan. Kita mau sama-sama mencintai Yesus. Sebab di situ dikatakan kita mau baca firman Tuhan sebentar, rutin setiap malam. Saya tidak pernah absen. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu, kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Bukan setia kepada berhala, bukan setia kepada manusia. Setia kepada manusia itu penting, tapi nomor satu setia kepada Yesus. Setia kepada manusia ada batasnya. Yaitu apa? Kalau manusia yang kita cintai, kita setia, suami atau istri atau anak siapapun, kalau dia meninggal, sudah kesetiaan kita sudah selesai. Tapi kalau bersama Yesus tidak pernah selesai, karena kekal selama-lamanya. Sebentar kita mau baca firman Tuhan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, supaya kamu dapat upah sepenuhnya. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca di dalam 2 Yohanes Bapak. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bisa setia sampai detik kita dipelihara, itu anugerah Tuhan yang besar. Supaya kita tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan, tapi kita mau sungguh-sungguh sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca surat 2 Yohanes Bapak ya. Yang kedua, puji nama Tuhan. Kita mau baca ada ayat 4 ya. Surat Yohanes yang kedua ya, pasal pertama ya. Ini kanan satunya satu pasal, sampai surat Yohanes yang ketiga pun juga satu pasal. Setelah itu kita baca surat Yudas. Setelah surat Yudas baru masuk dalam kitab Wahyu. Luar biasa. Ini kemuliaan Tuhan kalau Bapak Ibu bersama saya terus setia ya, ikut Yesus dengan setia, baca firman Tuhan setia, itu dilihat sama Tuhan. Kesetiaan kita dilihat, dan janji Tuhan Dia akan berikan mahkota buat kita semua. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Amin. Perintah itu firman Tuhan. Ya, sumber kebenaran itulah Yesus Kristus. Sudah saya terangkan kemarin Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran. Jalan Yesus akan membawa kepada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan Yesus akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Maka kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, karena itulah perintah Tuhan yang kita terima dari Bapa kita Tuhan Yesus. Ayat yang kelima, dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Amin. Di sini sebut ibu ya. Kemarin juga ada ayat 1 saya bacakan, dari Tuhan kepada ibu. Kenapa disebut ibu? Ibu bagian daripada gereja Tuhan. Ya, ibu di sini memang Rasul Yohanes tidak menyebut secara spesifik ibu siapa di sini, tapi dalam arti spiritual, arti rohani itu kepada gereja Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari supaya kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab dikatakan, dan sekarang ku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Mari setiap gereja Tuhan harus saling mengasihi, bukan saling membalas, bukan saling mengkhianati,
bukan saling benci, saling balas dendam, bukan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi hidup saling mengasihi seperti perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Biarlah kita hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling peduli, saling tolong menolong. Itulah perintah Tuhan Yesus. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan kita harus menurut hidup perintahnya. Kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Memang jelas banyak ajaran-ajaran yang tidak percaya kepada Yesus. Ajaran-ajaran itu disebut palsu antikristus, di mana mereka tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sebagai juru selamat. Banyak ajaran-ajaran. Tapi kita berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang kita pegang. Sampai membawa kita kepada kehidupan kekal. Kita setia sekali ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita tetap ikut Yesus, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat kita. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Amin. Seperti contoh saya sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sudah 60 tahun lebih, saudara. Saya melayani Tuhan dari tahun nomor 1. Tahun nomor 1 saya sudah khotbah karena saya dilahirkan dari seorang anak pendeta hamba Tuhan. Sudah 64 tahun sampai saat ini saya dengan setia. Saya memberitakan firman Tuhan melalui YouTube ini sejak COVID sampai sekarang, pagi malam. Mari, kalau saya setia sama Tuhan, Bapak Ibu, mari kita setia. Karena Yesus yang setia. Sebelum kita setia, nomor 1 Yesus yang setia mencintai kita. Itu kita setia bukan karena kita yang baik. Jangan pamrih. Saya tidak pernah pamrih. Saya bisa setia itu karena cintanya Tuhan Yesus. Bukan karena kebaikan saya. Bukan karena kebaikan kita. Tapi itulah kasih setia Tuhan. Untuk itu kita perlu waspada. Yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Berjaga dan berdoa. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ajaran Kristus itulah firman Tuhan. Kita mau berpegang kepada janji Tuhan. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dan di dalam rumahmu jangan memberi salam kepada jani. Mari kita jangan terpengaruh dengan ajaran lain. Kebenaran itu tunggal satu. Ya, seperti contoh kebenaran 1 tambah 1 2 itu kebenaran. Demikian firman Tuhan kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang 11 terakhir. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bahagian di dalam perbuatan jahat. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita setia sampai Yesus datang kembali. Berpegang kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan. Itu firman Allah. Amin. Supaya nanti kelak kita mendapat upah besar di surga. Upahmu besar di surga. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia. Kita mau setia sampai langkah terakhir, sampai kita terima upah besar di surga, berjumpa dengan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
rahmati kami juga. Mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, berjaga dan berdoa. Kita berpegang kepada firman Tuhan, kebenaran yang datang dari Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, supaya kamu dapat upah sepenuhnya. Amin. Kita mau setia sama Tuhan, kita mau berjaga dan berdoa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya nanti kelak kita mendapatkan upah sepenuhnya datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.